Di Cina, bencana banjir bukan sekadar kejadian alam, itu dianggap ancaman terhadap stabilitas nasional. Karena itu, responsnya selalu cepat, terukur, dan langsung menyentuh level tertinggi pemerintahan satu. Sistem Komando Satu Pusat begitu banjir besar terjadi, State Flood Control and Drought Relief Headquarters, SFCDRH, langsung aktif. Unit ini berada di bawah Dewan Negara, State Council, setara Kementerian Taktikal untuk bencana air. Mekanismenya sebagai berikut, Komando Pusat langsung memberi instruksi ke provinsi dan kota. Tidak ada rapat berhari-hari, tidak ada koordinasi antar lembaga yang tumpang tindih. Satu komando, satu jalur, satu keputusan, top-down dan wajib dipatuhi. Di Cina, bencana bukan urusan retorika. Itu urusan, perintah mengamankan ideologi. 2. Pasukan dikerahkan maksimal dalam hitungan jam ketika banjir melanda Henan, Sichuan, atau Hubei. Pemerintah Cina biasanya mengerahkan PLA, People's Liberation Army, Armored Police Corps, Military Reserves, Fire and Rescue Brigade, semua dengan status level E Emergency Response. Level tertinggi yang dilakukan mereka adalah perahu evakuasi diterbangkan dengan pesawat angkut Y-20. Helikopter Z-20 dikerahkan untuk penyelamatan atap ke atap. Kendaraan amfibi dan drone pemetaan dilepas untuk mendeteksi korban. Unit medis lapangan dibangun dalam waktu kurang dari 24 jam, semua bergerak sebelum ada konferensi pers, evakuasi dulu, bicara nanti. 3. Data real-time, radar cuaca, dan hidrologi. Cina memiliki jaringan sistem peringatan banjir paling masif di dunia. 60.000 titik sensor hidrologi, satelit Gaofen untuk pemetaan air, radar cuaca S-band, model AI, prediksi aliran sungai Yangtze, Huai River, akibatnya mitigasi efektif. Ketika curah hujan ekstrim terdeteksi, peringatan level merah dikirim ke ponsel warga dalam hitungan detik. Bendungan Tiga Ngarai, Three Gorges Dam, mengubah volume pelepasan air dalam hitungan menit, bukan jam. Kota-kota besar menutup subway dan mal sebelum banjir mencapai permukaan. Teknologi dipakai bukan untuk propaganda, tapi untuk mengunci kerugian sedekat mungkin ke 04. Evakuasi massal tanpa drama. Satu hal yang sering dikagumi dunia adalah evakuasi di Cina berlangsung teratur seperti latihan militer. Ini bukan kebetulan, setiap desa, kecamatan, dan kota punya peta risiko banjir tahunan, rute evakuasi wajib, posko logistik permanen, latihan evakuasi publik setiap tahun. Ketika banjir datang, warga langsung bergerak ke titik aman paling dekat. Petugas desa mengabsen warga untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Lansia dan anak-anak selalu didahulukan, didampingi petugas. Tidak ada warga yang bingung harus kemana. Tidak ada debat soal titik kumpul. Semua sudah terlatih seperti prosedur kebakaran di gedung perkantoran 5. Transparansi lapangan, bukan konferensi pers. Pejabat Cina datang ke lokasi bencana bukan untuk pidato, tetapi untuk memimpin koordinasi lapangan, memeriksa tanggul, memastikan logistik tiba, dan menegur aparat yang bergerak lambat. Dokumentasi dilakukan oleh jurnalis negara, tetapi fokusnya pekerjaan nyata, seperti buldozer membersihkan lumpur, tim penyelamat mengangkat korban, teknisi listrik memulihkan jaringan, bukan sesi foto dengan pose menunjuk tanah sambil memegang HT6. Penindakan, bukan investigasi kosmetik. Ketika banjir disebabkan oleh aktivitas ilegal seperti penebangan hutan, tambang ilegal, pelanggaran tata ruang, Cina langsung memecat pejabat kabupaten kota, menangkap operator tambang ilegal, membongkar jaringan korupsi, menurunkan tim disiplin partai untuk audit penuh. Dalam kasus banjir di Henan, 2021, sedih 89 pejabat dan pengusaha dihukum, sebagian besar dihukum mati. Dokumen audit dipublikasikan. Tidak ada istilah akan investigasi. Pertanyaan pertama mereka selalu, siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah dia sudah ditahan? 7. Pemulihan cepat, 7 hari untuk fasilitas dasar setelah banjir surut, Cina langsung menyambung listrik dan air dalam 48 jam. Memperbaiki jalan utama dalam 72 jam. Mengirim bantuan medis massal. Memberi kompensasi tunai untuk rumah rusak. Mengaktifkan skema asuransi bencana yang dikelola negara. Dalam banyak kasus, warga sudah kembali ke rumah dalam waktu kurang dari seminggu. Kenapa Cina bisa cepat? Karena di Cina elitnya nggak punya saham di konsesi HTI dan tambang. Tokoh agamanya nggak main tambang. Bencana itu fakta adanya moral hazard. Maka yang dilakukan bukan retorika akan investigasi tapi langsung tangkap semua pihak yang terkait. Ringan kesalahan hukum kerja paksa dan dimiskinkan. Kesalahan berat, kirim ke Tuhan. Terserah Tuhan gimana ngadilinya.